merakit kabel cross. Langkah pertama, mari kita siapkan kabel cross dengan RJ45-nya terlebih dahulu. Untuk pemotongan, biasanya kabel cross akan diukur dengan seberapa panjang RJ45-nya. Kita lebihkan sedikit agar ketika terjadi kesalahan tidak akan bingung. Sekira sudah pas, lalu langkah selanjutnya, mari kita potong. Untuk pemotongannya, kita menggunakan tang krimping sebagai alat pemotongnya. Kita gunakan bagian tang krimping yang di bawah, yang seperti ada mata pisaunya. Kita lakukan dengan cara perlahan, agar tidak melukai kabel yang di dalam. Sedikit catatan, ketika melakukan pemotongan pelindung kabel, sebaiknya jangan sampai kena kabel yang terdapat di dalam, karena jika terkena maka kabel tidak akan berfungsi. Lakukan secara perlahan agar tidak melukai kabel yang berada di dalam. Lalu yang seperti beberapa helai benang ini sebaiknya kita potong ya, agar tidak mengganggu saat kita melakukan penyusunan kabel. Lalu setelah itu kita luruskan kabel-kabel kecil ini menjadi seperti ini. Lalu kita ratakan dengan memotong menggunakan alat tang krimping seperti yang kita lakukan sebelumnya. Untuk penyusunan kabel konektor 1, kita mulai dari putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sambil kita lurus-luruskan ya. Kemudian kita rapatkan kembali menjadi satu. Lalu setelahnya kita masukkan kabel cross yang telah disusun seperti ini ke dalam RJ45-nya. Untuk peletakan susunan kabelnya, kita mulai dari sebelah kiri. Jadi, kabel yang putih oranye kita letakkan di sebelah kiri, paling kiri RJ45-nya. Lalu setelahnya kita masukkan kabel yang telah dirakit ke dalam tang krimping. Nah, yang saya tunjuk di video itu menghadap ke arah gerigi berwarna keemasan yang berada di RJ45-nya ya. Jangan sampai terbalik karena nanti tidak akan berhasil. Setelah dipastikan sudah masuk semua, baru setelahnya kita krimping dengan cara menekan kedua sisi tang yang berwarna hijau di bawah. Nah, sampai berbunyi klik. Nah, seperti ini tampilannya setelah dikerimping. Biasanya kalau sudah dikerimping ini tidak akan bisa dilepas lagi ya. Jadi kuat seperti ini, kokoh. Untuk kabel crossover konektor keduanya sama, kita mulai dari penyusunan kabel sebelah kiri yang terdiri dari warna putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Lalu kita rapatkan kembali menjadi satu seperti yang sebelumnya. Setelah rapi, kalau kita masukkan kabelnya ke dalam RJ45. Kita tekan-tekan sedikit sampai ujung kabelnya terlihat nampak di RJ45-nya. Lalu setelah rapi, kita masukkan ke dalam tang krimping dan kita krimping seperti cara sebelumnya. Sampai berbunyi klik ya teman-teman. Krimpingannya sendiri untuk mengetahui bagaimana krimpingnya berhasil atau tidaknya, selain kabel yang tidak dapat ditarik kembali, adalah bagian gergaji di RJ45-nya itu sudah tertanam sempurna ya, jadi rata tampilannya bersama RJ45-nya. Dan ini sudah selesai, kedua sisinya sudah kita rakit
Ya, sekarang waktunya kita mengetes apakah kabel crossover ini berhasil atau tidaknya menggunakan tester LAN. Kita masukkan ke dalam lubang tester LAN-nya, lalu kita hidupkan. Nah, jika seperti ini tampilannya, maka kabel kalian sudah berhasil ya teman-teman. Selamat mencoba.